Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Respon Bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Pada tahun 1892, pemerintah kolonial mulai menerapkan peraturan tentang pembagian pertama kelompok sekolah angka 1 dan sekolah angka 2. Sekolah angka 1 hanya untuk orang-orang pribumi, golongan priai dan hanya terdapat di ibu kota keresidenan. Sekolah ini mendidik siswanya 5 tahun dengan menggunakan bahasa daerah. Pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, menghitung, ilmu bumi menggambar, sejarah, dan ilmu alam. Pendidikan kelompok yang kedua yaitu pendidikan sekolah angka 2. Pendidikan sekolah ini selama 3 tahun dan diperuntukkan bagi masyarakat umum pedesaan. Materi yang diajarkan bisa meliputi membaca, menulis, dan menghitung. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar yaitu bahasa daerah dan bahasa Melayu. Selanjutnya, pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan barunya, yaitu kebijakan politik etis. Sehubungan dengan politik etis ini, di dalam bidang pendidikan pemerintah kolonial memperbarui sistem pendidikan yang telah ada. Oleh karena itu, pada tahun 1907, sekolah dasar desa-desa mulai didirikan. Masalah untuk perawatan dan pembangunan diserahkan kepada masyarakat setempat. Sistem pendidikannya masih mengadopsi pada sistem sekolah tingkat 2. Selain itu, pada tahun 1902 berdirinya sekolah kedokteran atau yang lebih dikenal dengan nama Stovia. Sekolah ini merupakan kelanjutan dari sekolah dokter Jawa yang ada sejak pada tahun 1871. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan tenaga medis yang diperlukan di berbagai daerah. Pendidikan dilaksanakan di Rumah Sakit Tentara Batavia dan lama pendidikannya hanya 2 tahun. Pada tahun 1914, sekolah angka 1 diubah menjadi HIS. Dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Sekolah ini untuk para anak-anak priai. Pada tahun ini pula didirikan sekolah lanjut Mulo untuk menampung lulusan dari HIS. Lama sekolah ini adalah 3 tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Selanjutnya yaitu didirikan sekolah yang menampung dari lulusan sekolah desa atau sekolah tingkat 2 yang diberi nama Fairfield School. Lama pendidikannya selama 5 tahun dan kurikulumnya sama dengan sekolah HIS. Selanjutnya juga didirikan sekolah lanjutan atas yang diberi nama AMS untuk menampung lulusan dari Mulo. Selain itu juga terdapat sekolah Pamong Praja atau Osvia di Magelang. Sedangkan RH merupakan sekolah untuk menghasilkan lulusan tenaga hakim dan jaksa. 1. Pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan pribumi yang merupakan sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Melalui pendidikan di lingkungan Taman Siswa diharapkan dapat menghasilkan kaum cendekiawan yang dapat memelopori pergerakan nasional. Guru-guru Taman Siswa berasal dari bangsa Indonesia yang pada umumnya pada aktivis pergerakan nasional. Mereka bercita-cita memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda berupa merintangi keberadaan Taman Siswa karena dianggap berbahaya bagi keberadaan pemerintahan kolonial. Untuk itu,
pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan beberapa peraturan yang menghambat kegiatan taman siswa. Salah satu peraturannya Verwich Ordonati atau Wilden School Ordinati, donasi sekolah liar, yaitu larangan kepada sekolah-sekolah pribumi yang dianggap liar. Kebijakan ini ditentang oleh Ki Hajar Dewantara dengan melakukan gerakan diam atau Lich Verdet. Kaum pergerakan nasional yang duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat juga menentang peraturan tentang sekolah liar tersebut. Karena aksi taman siswa mendapat dukungan dari rakyat, maka peraturan Wilden School Ordonati pun akhirnya dihapuskan pada tahun 1933. Taman siswa merupakan pelopor pendidikan yang bercorak kebangsaan. Setelah adanya taman siswa sebagai lembaga pendidik bercorak nasional. Taman siswa merupakan pelopor pendidikan yang bercorak kebangsaan. Setelah adanya taman siswa sebagai lembaga pendidikan yang bercorak nasional. Kemudian banyak muncul lembaga pendidikan lain seperti INS Kayu Tanam. 2. INS Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah nama sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Sedangkan INS adalah nama sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesia Netherlands School. Pada mulanya, lembaga pendidikan ini memiliki jawatan kereta api yang dipimpin oleh Ayah Muhammad Syafi'i. Pada tanggal 31 Oktober 1926, lembaga pendidikan ini diserahkan kepada Muhammad Syafi'i untuk dikelola dan kemudian terkenal dengan nama Ruang Pendidikan Indonesia Netherlands School Kayu Tanam. Pelajaran yang diutamakan di INS Kayu Tanam adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan ekspresi, seperti menggambar, musik, tari-tarian, pekerjaan tangan. Oleh karena itu, pelajaran olahraga dan kesenian sangat dipentingkan. Pelajaran musik meliputi latihan seni, suara, main biola, gitar, dan seruling. Sedangkan pelajaran menggambar termasuk pula membuat klis dari kayu. Anak-anak bekerja di bengkel, di kebun, dan menghasilkan barang-barang yang dapat dijual untuk membiayai perguruan. Pelajaran pendidikan jasmani diberikan secukupnya, meliputi bersenam, sepak bola, dan tenis meja. Pendidikan budi pekerti diberikan dengan menanamkan perasaan keagamaan namun menghindari pemikiran yang sempit dan kolot. Jika saya ada pada waktu itu, saya akan mendukung kebijakan dalam pendidikan taman siswa dan INS Kayu Tanam. Karena pada kebijakan itulah kita dikenalkan di pendidikan taman siswa, terdapat guru-guru yang memberikan daya semangat dan juga arahan kepada anak didiknya. Dan di INS Kayu Tanam dapat kita lihat bahwa adanya pemberantasan buta huruf dan angka agar rakyat Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi oleh bangsa asing.